أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Ya, waktu tamat SMP negeri, terus rencananya mau masuk di mana? Awalnya itu, jadi setelah SMP maunya ke negeri, soalnya teman-teman kebanyakan ke negeri. Cuman kan ayah dulunya pesantren, mending ini nerusin ayah buat pesantren gitu. Alhamdulillah sekarang bisa pesantren. Dan sebelum ke pesantren Ponpes Tahfiz Wahda Islamiyah Cibinong Bogor, awalnya pengen pesantren di Garut lah, daerah Garut, pesantren tradisional gitu. Tapi qadarullah, Om dari Jambi siap membiayai, cuman pesantrennya di Ponpes WI Cibinong Bogor ini. Dan saya alhamdulillah. Abi sendiri kegiatannya apa sehari-harinya? Kalau dulu itu Abi sebelum dinas di Tangerang jadi wira swasta. Paling ngojek gitu. Ngojek di rumah juga. Kalau ibu biasanya ke kebun, buruh lah. Saya bilang buruh sama rumah tangga juga. Bersaudara berapa aja? Saudara yang ada sekarang jadi 7 bersaudara. 7 bersaudara. 7. Ajis nomor berapa? Nomor berapa? Anak ke berapa? Saya anak ketiga. Yang pertama itu Aki udah meninggal. Ya. Yang kedua cewek, perempuan sekarang kuliah di Jambi. Sama Om juga di sekolahin. Waktu masuk pertama sekali di SMA Al-Quran Wahid Islamiyah, apa yang teringat dari kegiatan yang terkesan? Yang paling terkesan bisa mengaji bareng, juga bisa berkumpul sama teman-teman. Itu yang paling berkesan sih. Mata pelajaran apa yang disenangi di SMA Cibinong? Yang disenangi sejarah, kayak sejarah gitu, sama ilmu pengetahuan lah. Kalau pelajaran agama gimana? Ya. Pelajaran agama ya itu termasuk. Waktu masuk di pondok di sini ada nggak syarat atau ada hafalannya yang dari SMP? Jadi pas waktu kesini, masuk ke sini, hafalan hampir gak punya, paling surat-surat pendek kayak kuliah kulhu gitu lah. Coba dibaca yang kul itu yang dihafal saat pertama. Surah yang di sini hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Stop dulu. Yang pertama dihafal itu adalah 3 kul. Itu ya? Kul huwallahu ahad. Bukan. Jadi hafalan di rumah maksudnya. Jadi enggak punya hafalan, cuman hafal kuliah surat-surat pendek. Oh, itu. Iya, yang dihafal di sini itu surat Al-Anfal. Pertama. Itu berapa juz? Berapa ayat? Dapat setengah halaman. Berapa ayat itu waktu pertama masuk sini? 5 paling. 5 ya. 5. Coba.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Lanjut lagi pada masuk pertama hafalannya itu ya Al-Anfal ya. Al-Anfal yang dites. Sekarang udah berapa hafalannya? Alhamdulillah kalau setoran ya Tad. Iya. Udah khotom kemarin. Udah khatam 30 juz ya. Alhamdulillah. Gimana kesannya setelah khatam? Ya kesannya agak lega sedikit. Jadi gak terlalu terbebani dan bisa murojaah banyak-banyak. Gitu. Hafalannya artinya untuk metode menghafal sendiri udah ketemu, udah dapat polanya. Alhamdulillah sudah. Gimana polanya? Mungkin bisa membagi pengalaman sama teman-temannya gitu. Oh, caranya Pertama, kalau saya jadi pertama menghafal ya pasti baca doa dulu lah. Kemudian baca dulu satu halaman itu. Kalau bisa sebanyak-banyaknya kan. Sebanyak-banyaknya terus baca. Kemudian dihafal kan saya pakai Quran blok warna jadi ini kan satu ayat kemudian ulang lagi gitu. Satu ayat berapa kali diulang? Satu ayat gak kehitung kan? Gak ada hitung ya. Dalam satu hari berapa ayat yang bisa di store? Satu hari itu satu halaman kan minimal. Kadang satu lembar. Apalagi sekarang kan kelas 12 lagi ngejar target jadi 2 lembar. 2 lembar juga bisa. 2 lembar bisa dapat ya. Itu dalam sehari berapa kali setoran? Dalam sehari setoran 4 kali. 4 kali. Jam-jam berapa? Dari subuh, terus duha, kemudian asar dan maghrib. Pernah nggak temui kendala hafalannya nggak sesuai target setoran? Kalau itu sih kadang-kadang Apa pengaruhnya? Mungkin banyak pikiran atau apa gitu? banyak pikiran, kemudian banyak Pikirannya apa yang dipikir? problem paling keluarga pengen kalau dulu tuh ya pengen pulang gitu. Kangen ya? Ya, terus ada masalah sama temen gitu. Jadi problem jadi menghambat. Oh gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu apa sih yang masalahnya sama teman itu kan sama-sama sekamar, menghafal sama, makan sama, perlakuan sama. Ada tingkah yang nggak disenangi sama teman-temannya? Kalian saya. Iya. Okay. Nggak tingkah temannya yang sehingga Ajis itu tidak senang gitu. Jadi kalau saya lihat teman kalau malas atau nggak mau diajak bersih-bersih terutama, jadi saya nggak suka aja. Waktu kelas 10 berapa juz hafalan diselesaikan? Kelas 10 ada belasan mungkin ya ada belasan. Sampai juz berapa kemarinnya? 15 lah. 15 itu kelas 10. Kelas 10 mah kalian sebut
Ya 10 juz. 10 juz. Kelas 11? Kelas 11 kemarin nambah berapa? 19. 19 juz. Nah, sekarang masuk kelas 12 baru berapa bulan ini? Ya di rumah juga. Wah, 5 bulan. Masya Allah. Walaupun dikit-dikit. Kalau kesannya terhadap para muslim atau pembina di pondok gimana kan? Mereka juga berperan penting dan sosok yang memotivasi. Ya, buat kapal juga. Betul. Terus setelah selesai menghafal 30 juz, surah apa yang dijadikan acuan pada saat khatam? Kemarin teh surah yang terakhir di store surat Al-Hadid juz 27. Surat Al-Hadid. Iya. Coba bisa dibaca Baca. 5 ayat pertama, 5 ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Jadi coba itu surah apa itu? Surat Al-Hadid halaman terakhir. Dan itu bacaan pada saat khatam ya? Iya, bacaan terakhir. Pada saat menghafal pertama itu di juz berapa? Ngapal pertama juz 30. Juz 30 emang programnya gitu dari Ustadz. Kemudian beralih ke juz 1 seterusnya. Juz 1 sampai juz berapa saya enggak ingat lagi. Kemudian agak sempat pindah juga ke juz 28, 9, pindah lagi sampai akhirnya ya juz 37 terakhir. Terus masa setelah tamat dari sini nanti mau kemana? Mau lanjut kuliah atau mau kuliah di luar negeri, cari beasiswa atau mau mengabdi gimana? Haji. Insyaallah setelah lulus dari sini pengennya sih ngabdi dulu tadi. Yang memperlancar bacaan, kemudian hafalan juga. Kemudian kuliah, masalah kuliah ini pengennya sih di Madinah ataupun Al-Azhar. Kenapa Madinah? Iya, pengennya Madinah, kalau enggak Al-Azhar. Kenapa memilih Madinah? Karena Madinah kan kota mulia, kota Nabi. Pengen berziarah ke makam beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Azhar? Azhar kan di sana kan tempatnya Imam Syafi'i. Nah, gitu tetap. Terus lanjut, apa pesan yang ingin disampaikan Ajis ke teman-temannya di luar sana, yang anak-anak seumuran Ajis, apa yang ingin disampaikan? Apa ya tadi? Pesan buat seluruh. Iya. Teman-teman yang ada di pondok di sini misalnya. Adik-adik yang belum yang SMP, apa yang ingin disampaikan? Pesan dari saya mah tetap semangat dalam kebaikan, kemudian kejar akhirat dan tidak boleh meninggalkan dunia juga. Itu tadi.
Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan, misalkan dalam menghafal, ya terus istiqomah, berusaha istiqomah. Motivasinya menyelesaikan sampai hafal 30 juz itu apa yang muncul? Motivasinya tentu pengen bahagiain orang tua pertama itu, kemudian dan sebagai syafaat kelak, kemudian intinya itu kan, jadi pengen ngebahagiain orang tua.